Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar menjawab soal-soal audit internal khususnya tentang profesi auditor internal. Untuk materinya bisa dipelajari di channel ini di playlist audit internal. Di video ini fokus ke soal dan pembahasan aja ya. Yuk langsung ke soal. Soal nomor satu. Apa yang menjadi tugas utama dari seorang auditor internal? A. Mengelola keuangan perusahaan. B. Melakukan evaluasi independen terhadap kegiatan bisnis. C. Mengawasi karyawan di semua departemen. Atau D. Menyusun laporan tahunan untuk pemegang saham. Jawabannya adalah yang B. Melakukan evaluasi independen terhadap kegiatan bisnis. Tugas utama auditor internal adalah memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas kegiatan bisnis, termasuk tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi. Pilihan A salah, karena meskipun auditor berinteraksi dengan laporan keuangan, mereka tidak mengelola keuangan secara langsung. Pilihan yang C juga salah, karena pengawasan karyawan bukanlah fokus utama auditor. Yang pilihan D juga salah karena penyusunan laporan tahunan biasanya dilakukan oleh manajemen, bukan auditor. Kita lanjut soal yang kedua. Sertifikasi apa yang diakui secara internasional untuk auditor internal? A. Certified Internal Auditor. B. Certified Professional Internal Auditor. C. Associate Certified Competent Internal Auditor. Atau D. Certified Competent Internal Auditor. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang A. Certified Internal Auditor atau CIA. CIA adalah satu-satunya sertifikasi di bidang audit internal yang diakui secara internasional oleh The Institute of Internal Auditors atau IIA. Pilihan B, C, serta D itu adalah sertifikasi yang lebih spesifik untuk konteks lokal, bukan internasional, dan tidak memiliki pengakuan internasional tentunya. Soal nomor 3. Apa kualifikasi minimum yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal? A. Hanya gelar sarjana di bidang akuntansi. B. Pengetahuan tentang manajemen risiko dan integritas profesional. C. Pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang audit. Atau D. Kemampuan komunikasi yang baik saja. Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Pengetahuan tentang manajemen risiko dan integritas profesional. Nah, ini nih, auditor internal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen risiko serta integritas profesional untuk melaksanakan tugasnya secara efektif. Yang pilihan A ini terlalu sempit karena tidak mencakup aspek lain yang diperlukan. Hanya akuntansi, keuangan. Yang pilihan C ini, yang pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang audit, itu bukan satu-satunya syarat. Yang D itu juga tidak cukup karena auditor perlu lebih dari sekedar kemampuan komunikasi. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Sertifikasi internasional yang paling dikenal untuk profesi auditor internal adalah A. Certified Public Accountant. B. Certified Internal Auditor. C. Certified Management Accountant. Atau D. Chartered Financial Analyst. Yang mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Certified Internal Auditor. Nah, CIA ini CIA ini adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors atau IIA dan diakui secara global sebagai standar untuk auditor internal. Sertifikasi ini dirancang untuk membekali auditor dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam audit berbasis risiko, pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Menurut berbagai sumber, CIA ini merupakan satu-satunya sertifikasi di bidang audit internal yang diakui secara internasional, sehingga
sangat penting ya bagi auditor yang ingin meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme mereka dalam bidang ini. Lantas yang lain seperti apa ya kok salah ya? Yang CPA ini sertifikasinya lebih fokus pada akuntansi publik dan pelaporan keuangan. Meskipun CPA ini sangat dihormati dalam dunia akuntansi, ia tidak spesifik untuk audit internal. Auditor internal memerlukan pemahaman mendalam tentang manajemen risiko dan kontrol internal yang lebih baik dicakup oleh sertifikasi CIA. Kemudian yang pilihan nomor C nih ya, yang pilihan C ini CMA itu berfokus pada manajemen akuntansi dan pengambilan keputusan bisnis. Oke, kemudian yang terakhir yang D. Yang D ini CFA ini ditujukan untuk profesional di bidang investasi dan analisis keuangan. Sertifikasi ini lebih relevan bagi mereka yang bekerja di pasar modal atau investasi, bukan untuk auditor internal yang memfokuskan diri pada audit operasional dan kepatuhan. Soal nomor 5. Sertifikasi seperti CIA penting bagi auditor internal karena A. Untuk meningkatkan gaji tanpa meningkatkan kompetensi sebagai bukti keahlian profesional dalam audit berbasis risiko dan tata kelola perusahaan. C. Untuk memenuhi syarat menjadi direktur utama perusahaan. Atau D. Sebagai formalitas administrasi semata. Mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Sebagai bukti keahlian profesional dalam audit berbasis risiko dan tata kelola perusahaan. Oke, kita balik lagi ya, kembali ke CIA ya. CIA ini diakui secara internasional sebagai standar untuk auditor internal. Nah, kalau yang lain kenapa nih? Salah. Nah, untuk yang pilihan A ini, yang untuk meningkatkan gaji tanpa meningkatkan kompetensi, nah ini meskipun memiliki sertifikasi ya, dapat berpotensi meningkatkan gaji, tapi tujuan utama sertifikasi kan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme auditor. Nah, untuk gaji yang lebih tinggi biasanya merupakan hasil dari peningkatan keterampilan dan kemampuan, bukan hanya dari memiliki sertifikasi semata. Kalau yang C kenapa salah nih? Nah, sertifikasi CIA ini tidak dirancang untuk memenuhi syarat menjadi direktur utama, meskipun memiliki sertifikasi dapat memberikan keuntungan dalam karir. Posisi direktur utama lebih terkait dengan pengalaman manajerial dan kepemimpinan yang luas, bukan hanya dengan sertifikasi audit. Yang D, wah yang D jelas salah dong ya. Apalagi di sini ada kata formalitas. Jangan dong, jangan formalitas ya. Oke deh. Jawabannya B ya. Nah, udah dulu sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Bagi yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungannya ya untuk klik like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.